Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pesta untuk kita semua. Selamat pesta. Mendengar dan mendengarkan merupakan dua kata kerja yang memiliki kata dasar yang sama, tetapi memiliki kedalaman yang jauh berbeda. Fransiskus Assisi memberi contoh yang baik kepada kita bagaimana kita mendengarkan sesama, terutama mendengarkan Tuhan. Tokoh-tokoh yang akan kita dengarkan dalam sabda Tuhan hari ini, yaitu Paulus dan Maria, mengisahkan betapa pentingnya mendengarkan, bukan sekadar mendengar. Maka untuk memantaskan diri kita dalam mendengarkan sabda Tuhan pada pesta pelindung sekolah kita Santo Fransiskus Assisi, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, pencinta umat manusia, kami bersyukur kepadamu atas teladan Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kami, yang memampukan kami untuk menghayati panggilan hidup kami masing-masing. Tuntunlah kami untuk mendengarkan sesama, terutama mendengarkan kehendak-Mu atas kami. Semoga kegembiraan hari ini dalam pesta pelindung sekolah kami senantiasa demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nomor 79.
Haleluya, 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 haleluya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, dan Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai renungan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Petrus. Memang ini bukan suatu cerita yang benar, tetapi cerita yang dibuat-buat begitulah. Petrus dikenal sebagai pemimpin para rasul. Suatu ketika, Yesus memberi pesan kepada Petrus demikian, "Sampaikanlah kepada seluruh rasul agar segera bersiap, karena kita akan pergi mewartakan Injil ke seluruh umat di Gunung Tabor. Ingatkan mereka agar setiap orang membawa sebongkah batu yang cukup besar." "Baik, Guru," sahut Petrus. Petrus segera berlari dan menyampaikan seluruh pesan Yesus kepada seluruh rasul. Setelah menyampaikan pesan, Petrus sejenak berpikir. Perjalanan ke Gunung Tabor tentu sungguh melelahkan, apalagi jika setiap orang membawa sebongkah batu yang cukup besar. Lebih baik aku membawa batu yang kecil agar lelahku sedikit. Benar apa yang dipikirkan Petrus. Perjalanan ke Gunung Tabor sungguh melelahkan, ditambah terik matahari. Dalam hati Petrus sangat gembira dengan keputusannya, sehingga ia tidak terbebani seperti halnya para murid yang lain. Setibanya di puncak Gunung Tabor, Yesus memerintah para rasul untuk duduk berkeliling. Kemudian Yesus berkata, "Sekarang letakkanlah batu yang kalian bawa tepat di hadapan kalian." Semua rasul mengeluarkan batu yang mereka bawa.
waktu sudah siang dan sudah waktunya untuk makan siang. Yesus mengubah batu yang di hadapan mereka menjadi roti, dan mereka masing-masing makan roti dari batu yang diubah Yesus tersebut. Melihat itu, Petrus sangat menyesal karena dia hanya makan sepotong roti kecil saja. Saudara-saudara yang terkasih, mendengar adalah sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi mendengarkan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Mendengarkan tidak hanya sekadar mendengar dengan telinga, kemudian berlalu begitu saja. Mendengarkan harus sampai pada titik simpati. Dalam bahasa Yunani, simpati berasal dari dua kata, sim yang berarti sama dan pathos yang berarti perasaan atau kehendak. Maka simpati berarti memiliki perasaan dan kehendak yang sama. Mendengarkan harus sampai pada titik perasaan dan kehendak yang sama. Dalam Injil dan bacaan pertama hari ini, benang merah yang bisa kita tarik adalah bagaimana mendengar dan mendengarkan. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana banyak umat Kristus tidak menerima sosok Paulus yang bertobat karena yang mereka dengar adalah Paulus sang penganiaya. Mereka tidak mendengarkan apa warta rasul tentang pertobatan Paulus. Penginjil Lukas juga mengisahkan bagaimana kontras tindakan yang dilakukan oleh Marta dan Maria berhadapan dengan Yesus sebagai tamu yang mengunjungi rumah mereka. Marta sibuk dengan hal-hal duniawi, dengan mempersiapkan hidangan dan persiapan jasmani lainnya. Sedangkan Maria mengambil tindakan dengan duduk dan mendengarkan Yesus. Sesungguhnya Marta dan Maria mengambil cara yang tepat untuk melayani Yesus yang datang. Tetapi tindakan Maria yang mengeluh bahkan sampai menyuruh Yesus untuk menegur Maria adalah tindakan yang kurang tepat. Maria yang duduk dan mendengarkan sabda Yesus mendapat pujian dari Yesus karena tindakan rohaninya untuk memahami kehendak Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Santo Fransiskus Assisi meninggalkan segala hal duniawi dan mendengarkan suara Tuhan dengan berkata, "Lord, what do you want me to do?" Dengan mendengarkan kehendak Tuhan, Fransiskus memperoleh harta yang tak ternilai dalam hidupnya. Dia menjadi seperasaan, sekehendak dengan Yesus lewat stigmata yang diperolehnya. Fransiskus menunjukkan ketaatannya kepada Yesus, seperti Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Fransiskus Assisi, Maria, dan Yesus Kristus memberi teladan bagaimana kita harus mendengarkan hingga sampai pada ketaatan rohani. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bercermin diri, bagaimanakah kualitas kita mendengarkan teman atau sesama, terutama mendengarkan suara Tuhan. Di sekolah kita ini, kita kerap mendengarkan curhatan, baik yang menggembirakan ataupun yang menyedihkan, dari para murid, orang tua, atau sesama guru. Kita juga kerap mendengarkan perintah dan kebijakan dari suster, kepala sekolah. Apakah kita sungguh mendengarkan atau hanya sekadar mendengar? Jika kita mendengarkan, maka kita sampai pada titik perasaan yang sama dan kehendak yang sama. Jauh lebih dari situ, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan yang berbicara soal kehendaknya kepada kita, sehingga kita menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Semoga amin. Sekarang marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang gembira menyampaikan doa permohonan kami.
bagi para pemimpin gereja. Allah Bapa yang mendengarkan segenap permohonan kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, Bapak Paus, para uskup, imam, dan segenap pemimpin gereja kami. Berikanlah mereka roh kebijaksanaan agar mereka senantiasa mampu mendengarkan keluh kesah umat-Mu, terutama mampu mendengarkan seruan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi para pemimpin negara. Allah Bapa yang mendengarkan segenap permohonan kami berdoa bagi para pemimpin negara kami. Sudi kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan kepada mereka agar sungguh mampu mendengarkan suara rakyat dan suara ilahi-Mu demi kemajuan bangsa dan negara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi para pengurus Yayasan Putri Hati Kudus, kepala sekolah dan segenap penderma kami. Allah Bapa yang mendengarkan segenap permohonan kami berdoa bagi para pengurus Yayasan Putri Hati Kudus, kepala sekolah dan segenap penderma kami. Sudi kiranya Engkau merahmati mereka, sehingga mereka mampu mengemban tugas mereka masing-masing dengan setia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi para guru dan para murid di sekolah kita, SMP Asisi Siantar. Allah Bapa yang mendengar segenap permohonan kami berdoa bagi para guru dan para murid sekolah kami, SMP Asisi Siantar. Sudi kiranya Engkau memberkati mereka agar sungguh menjadi insan cendekia demi mengabdi negara dan gereja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. bagi para penderita wabah COVID-19. Allah Bapa yang mendengarkan segenap permohonan kami berdoa bagi para penderita wabah COVID-19. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan hiburlah mereka yang menderita. Lawatilah kami semua dari pandemi virus corona ini, sehingga kami mampu menjalani rutinitas kami kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Sudi kiranya Engkau mendengarkannya, agar bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah meluhurkan nama Santo Fransiskus Assisi lewat kesiapsediaannya mendengarkan kehendak Yesus Kristus Putramu. Jadikanlah kami menjadi orang yang lebih mendengarkan suara ilahi-Mu, agar kami mampu meneladan Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kami. Berkatilah perjalanan sekolah kami, agar sekolah kami ini semakin maju, dan semua orang yang terlibat dalam perkembangan sekolah kami, para pengurus yayasan, para suster FCJM, para insan pendidik, dan para murid, senantiasa menjadi insan pendengar yang sejati, seturut teladan Santo Fransiskus Assisi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bernyanyi lagu penutup. Nomor 142. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Horas.